Kisah seputar dokumen Rusia yang disebut-sebut mengandung skandal besar petinggi negara kembali menjadi sorotan publik. Pengamat pertahanan Konni Rahakundini Bakri mengaku membawa dokumen rahasia ke Rusia demi keamanan. Tapi tiba-tiba kembali ke tanah air dan mengembalikan dokumen tersebut. Katanya dulu terancam. Sekarang kok dokumennya baik-baik saja. Drama ini mirip sinetron saat adegan nyaris mengungkap fakta, tapi tiba-tiba teralihkan dengan kejadian lain. Akhirnya, pengungkapan gagal dan membuat orang penasaran. Konni yang mengaku membawa 37 dokumen dan sebuah flash disk dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke Rusia, tapi kini ia justru menyerahkan kembali dokumen tersebut ke pihak Hasto. Bukannya dibuka ke publik, dokumen yang sempat digadang-gadang akan mengguncang negeri itu malah kembali ke pemilik semula. Apakah dokumen itu nyata? Jika iya, kenapa tidak dibuka untuk publik? Tapi Konni dan kawan-kawannya malah membuat drama dan berharap masyarakat percaya. Alih-alih menjelaskan substansi dari isi dokumen, Konni justru terkesan berputar-putar dengan narasi politis yang tidak menyentuh isi persoalan. Kesan yang muncul di publik pun menganggap bahwa dokumen tersebut hanya sekedar gimmick politik untuk menciptakan opini dan menggiring persepsi publik terhadap penguasa. Dari segi logika sederhana, pernyataan Konni bahwa dokumen itu sangat membahayakan, bahkan membuatnya ngeri, seharusnya menuntut respon yang lebih tegas dan transparan. Jika benar ada upaya penghancuran partai politik tertentu, keterlibatan Kapolri, dan penyalahgunaan alat negara, maka membuka dokumen itu adalah sebuah keharusan dalam kehidupan demokrasi, bukannya malah disembunyikan. Namun, dalam wawancara di kanal YouTube Kompas TV, Konni menyebut bahwa ada move politik kelas tinggi dalam proses penetapan pejabat-pejabat negara. Tapi bukankah dalam negara demokrasi penunjukan pejabat negara memang senantiasa berada dalam ruang politik? Apa yang salah dengan langkah politik dalam dinamika kekuasaan selama tidak melanggar hukum dan dilakukan secara konstitusional? Dalam negara demokrasi manapun di dunia, penunjukan atau pergantian pejabat publik, baik menteri, duta besar, kepala lembaga hingga Kapolri, selalu melibatkan pertimbangan politik. Itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa, apalagi mencurigakan. Pemerintah yang sah memiliki mandat dari rakyat, memiliki hak prerogatif untuk mengangkat orang-orang yang dianggap mampu menjalankan visi dan program kerja pemerintahan. Selama tidak ada pelanggaran hukum, move politik bukanlah konspirasi. Ia adalah bagian sah dari jalannya pemerintahan. Pernyataan Konni tersebut tampak mencoba membungkus sesuatu yang wajar dalam politik sebagai seolah-olah sebuah ancaman. Padahal, kritik terhadap kekuasaan seharusnya berdasar pada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang nyata, bukan pada asumsi atau persepsi subjektif tentang proses politik yang sah. Konni juga menyebut soal bukti penyusupan dan siasat penghancuran partai tertentu. Kalau memang ada, ya dibuka aja. Itu kan bagus untuk membela partai tersebut. Tapi semua itu hanya asumsi, bahkan hanya desas-desus, tidak ada buktinya. Lebih jauh, publik tentu tak bisa mengabaikan konteks hukum yang menyelimuti tokoh utama dalam cerita ini, Hasto Kristianto. Sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu Harun Masiku, Hasto kini berada di tahanan KPK. Kondisi ini tentu membuat motif dari dokumen Rusia menjadi semakin rumit. Apakah ini bentuk perlawanan politik? Apakah ini strategi terakhir untuk menyelamatkan citra dan posisi Hasto dalam konflik hukum dan politik yang melibatkannya? Atau apakah memang ada kebenaran besar yang sedang ditutupi dan butuh keberanian untuk diungkap?
Menariknya, sejak awal publik tidak pernah benar-benar mengetahui isi dokumen tersebut secara utuh. Hanya disebutkan bahwa dokumen itu berisi skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga upaya pembunuhan karakter lawan politik. Tanpa bukti konkret, semua itu tetap dalam wilayah narasi yang rentan dimanipulasi. Tidak ada mekanisme verifikasi independen. Tidak ada lembaga hukum yang menerima langsung dokumen tersebut untuk diselidiki. Tidak ada publikasi resmi yang juga menyatakan bahwa dokumen itu telah diserahkan ke lembaga yang berwenang seperti KPK. Saat KPK meminta agar dokumen itu dibawa ke lembaganya, tetapi tetap tidak juga diserahkan ke sana. Akhirnya, publik justru semakin skeptis pada kebenaran dokumen tersebut. Kesannya, ini hanya permainan politik agar mereka dianggap sebagai korban. Dulu, Koni juga pernah membuat kehebohan dengan membuat isu Prabowo hanya akan menjabat sebentar dan digantikan oleh Gibran. Belakangan, Koni dilaporkan ke polisi karena membuat pernyataan yang tidak berdasar. Kali ini pun kasusnya mirip. Koni heboh membuat drama soal data rahasia yang sampai dilarikan ke Rusia. Tapi kemudian data tersebut malah dikembalikan pada yang punya. Jika benar dokumen itu menyangkut ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan institusi negara, maka seharusnya diserahkan ke lembaga hukum, bukan ke partai. Apalagi jika isi dokumen menyebut upaya penghancuran partai tersebut, maka penyerahan kembali ke internal partai hanya menimbulkan kesan bahwa dokumen itu digunakan untuk kepentingan membela partai, bukan membela publik. Masyarakat juga merasa jenuh dengan pola pengungkapan isu besar tanpa ujung, seolah menjadi semacam pola di tahun-tahun politik. Munculkan isu besar, ciptakan drama, lalu tak ada tindak lanjutnya. Akibatnya, masyarakat makin sulit percaya mana fakta, mana manipulasi. Masyarakat hanya jadi korban propaganda. Jika benar ada skandal, bukti harus dibuka. Masyarakat berhak tahu kebenarannya. Jika tidak ada bukti, maka yang dilakukan hanya menyesatkan publik. Dalam situasi yang terus dibuat gaduh ini, satu-satunya jalan yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan membuka isi dokumen secara resmi ke hadapan publik melalui lembaga negara yang sah. Biarkan KPK atau lembaga hukum lainnya yang menilai validitas dokumen tersebut. Jika memang ada kejahatan besar di dalamnya, maka proses hukum harus ditegakkan. Jika tidak, maka semua pihak yang terlibat dalam penciptaan narasi ini harus dimintai pertanggungjawaban karena telah menciptakan keresahan publik. Jika Koni dan kawan-kawannya tidak percaya pada hukum, maka sebenarnya bisa dibuka di media sosial atau media online secara anonim. Tujuannya agar masyarakat tahu kebenarannya. Tapi yang dilakukan Koni dan kawan-kawannya malah sibuk membuat drama. Permainan politik yang bersandar pada narasi skandal besar tanpa bukti hanya akan membawa demokrasi Indonesia mundur ke era kegelapan informasi. Masyarakat layak tahu kebenaran, bukan dibodohi oleh gimmick yang terus berulang. Pada akhirnya, publik tidak meminta drama. Yang diminta adalah kejelasan, kejujuran, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Jika benar dokumen itu menyimpan potensi perubahan besar, maka bukalah. Jika tidak, akuilah. Karena lebih baik mengecewakan rakyat dengan kebenaran daripada meninakbubukkan mereka dengan kebohongan berkedok penyelamatan bangsa. Koni, berhentilah membual untuk kesekian kali.